Selamat pagi, selamat eh, mengikuti materi yang keempat, yaitu tentang sitasi atau penyitiran. Teman-teman, ya, eh, sitasi di dalam penulisan ilmiah itu sangat penting. Ya. Nah, dalam penulisan ilmiah, penulis memerlukan bahan pustaka seperti apa yang kita bahas pada materi yang seri ketiga, yaitu tentang literatur review. Nah, untuk mendukung apa gunanya sitasi ini atau literatur review, ya itu adalah untuk mendukung hasil tulisan yang kita akan buat. Nah, kemudian kegunaan bahan pustaka eh, itu antara lain untuk menunjukkan adanya kebijakan, ya, di dalam kajian, ya, dalam penelitian, atau juga menerangkan suatu teori, ya, kemudian menerangkan tentang pengertian ataupun suatu eh, definisi. Eh, Sitasi menunjukkan sebenarnya adalah menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan. Ya. Apakah itu mengutip pernyataan atau menyalin atau mengulang pernyataan seseorang, ya, dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang uh, teman-teman buat. Namun tetap mengidentifikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah pernyataan orang lain. Nah, ini untuk apa? Yaitu untuk menghindari terjadinya plagiasi. Nah, suatu dokumen akan disitir atau akan disitasi oleh seorang penulis apabila dokumen itu relevan. Jadi kata kuncinya adalah relevan dengan kegiatan penulisan karya ilmiah yang dilakukan. Penyitiran dokumen, ya, ini dilakukan dengan maksud untuk membantu pengarang dalam mendapatkan informasi tambahan, ya, guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Nah, dokumen yang disitir sebaiknya berasal dari topik penelitian yang sama atau yang berhubungan dengan subjek penelitian yang kita akan lakukan. Jadi jangan kita meneliti tentang uh, website, gitu ya. Nah, kemudian uh, yang disitasi tentang jaringannya, ya. Atau dengan kita membahas tentang penggunaan sistem cerdas uh, untuk deteksi kecepatan sperma, begitu ya. Namun yang disitasi adalah tentang bagaimana membuat web. Nah, itu sudah uh, tidak berhubungan dengan subjek penelitian. Nah, pada dasarnya semua kalimat, ya, atau ide atau hasil karya yang bukan karya sendiri harus disebutkan sumbernya. Nah, izin saya akan share screen terlebih dahulu.
Nah, jadi materi ini akan berisi tentang bagaimana melakukan teknik sitasi atau dari tulisan ke referensi yang digunakan. Nah, kompetensi yang diharapkan apa? Mahasiswa dapat membuat sebuah sitiran atau mensitasi dan penulisannya dalam sebuah daftar pustaka. Nah, seperti apa yang saya katakan bahwa tadi ya, kegunaan bahan pustaka antara lain untuk menunjukkan adanya kebijakan di dalam di bidang kajian. Apakah itu nanti menerangkan teori, pengertian atau definisi untuk memperlihatkan adanya temuan dari ilmuwan lain. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperkuat temuan, ya, atau untuk memanfaatkan metode sebagai pembanding di mana bahan pustaka yang direview memperlihatkan adanya perbedaan atau persamaan pendapat dengan ilmuwan lain. Dan juga untuk memperkuat kesahihan penelitian yang dilakukan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa suatu dokumen akan disitir oleh penulis apabila dokumen tersebut relevan dengan kegiatan penulisan karya ilmiah yang dilakukan. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya adalah waktu dan tahun penerbitan dokumen yang akan direview juga menjadi bahan pertimbangan ya, dalam membuat suatu dokumen, dalam menyitir suatu dokumen. Jadi sebaiknya waktu dan tahun penerbitan itu 3 sampai 5 tahun dari penulis melakukan penelitiannya. Nah, misalkan kalau sekarang ini 2023, maka dilakukan eh, apa namanya bahan pustaka yang diperbolehkan antara 2005 tahun ke belakang, berarti 2019 ya sampai dengan 2023. Nah, kemudian ada beberapa referensi dalam mengacu sebuah atau sumber informasi. Ya, biasanya kalau bidang teknik kita menggunakan cara pengacuannya ditentukan oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, kemudian ya ada Chicago citation style. Nah, pada cara pengacuan menurut IEEE, nah itu setiap referensi diberi nomor ya, berdasarkan urutan kemunculan pada dokumen. Ya. Nah, ketika mengacu pada sebuah referensi dalam tulisan. Nah, saya akan berikan contoh misalkan yang IEEE ini, ya, saya akan contohkan, bentar, nah saya akan masuk ke screen. Nah, ini di paper yang saya submit, ya, ini sudah publish di Google Scholar
ini sebuah sudah muncul semua. Kita coba yang mana menggunakan sitasi berdasarkan IEEE. Nah, ini eh, sebenarnya banyak ya. Ini ada eh, apa namanya tulisan yang sudah miss yang nah, kayak dari IEEE ya banyak ini ya eh, yang kita bisa gunakan ya untuk citasi. Ya, bisa kita coba buka salah satunya tentang ini aja. Ini eh, ini sebenarnya eh, di sini banyak citasi menggunakan eh, apa model IEEE. Nah, kita ini contohnya ya. Jadi ini terlihat ada judul ya ini memang ini di apa publish di IEEE gitu ya. Nah, jadi eh, citasinya apa eh, penulisan citasinya ini berdasarkan eh, setiap referensi ya diberi nomor berdasarkan urut kemunculannya pada dokumen. Nah, yang dimaksud adalah ini. Ya. Ini misalkan apa citasi pertama, citasi kedua, ini kedua dan empat, ada lima, enam, kemudian ini citasi satu muncul lagi, empat lagi, enam, ini tujuh. Ya, nah di mana penulisan pada daftar pustakanya ini didasarkan pada urutan kemunculan daripada eh, dokumen tadi. Nah, misalkan tadi ada satu di sini, berarti ini kan satu, ya. Ini satu, ini dua, ini tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, jadi, nah penulisannya juga beda-beda, ya. Penulisannya juga penulisan di referensinya akan disesuaikan dengan eh, apa di mana eh, paper tersebut publish di jurnal apa gitu ya. Nah, kalau di IEEE jadi apa format referensinya adalah seperti ini. Tuh. Ya, makanya kalian nanti pada saat membuat paper nanti, membuat karya ilmiah, maka disesuaikan apa namanya? Disesuaikan dengan eh, buku panduan daripada paper itu akan diterbitkan. Nah, kembali lagi ke ini, ya, ini contohnya, ya, ini satu, maka sini akan muncul satu. Ini dua, maka muncul dua. Nah, ini adalah pengacuan dalam suatu teks. Nanti, ya, acuan atau referensi
itu apakah itu berupa nanti sebuah buku, referensi berikutnya apakah itu adalah sebuah artikel jurnal atau berasal dari internet, itu disesuaikan, ya, disesuaikan formatnya. Yang pasti adalah kalau di IEEE itu adalah penomoran ini, namun penulisan ini nanti disesuaikan. Ya, ini ada apa namanya, di sini ada uh, autornya, kemudian ini ada judulnya, ya, kemudian ini nama jurnalnya, ini volumenya, dan ini adalah tahunnya. Ya. Nah, kemudian ini kalau apa? Kalau ini autornya adalah cuma satu. Kalau ini banyak. Ya. Jadi dilihat, ya, dilihat masing-masing tata cara penulisannya. Nah, ini ada P. Falco, gitu ya. Nah, ini disingkat satu, P-nya disingkat Falco, kemudian A, dan seterusnya. Kemudian kalau namanya panjang, A, M, P, gitu ini. Yang di depannya adalah yang di apa namanya, yang disingkat. Nah, nah kalau dengan menggunakan apa eh, model acuan Chicago, nah, itu diturunkan berdasarkan abjad. Ya. Nah, walaupun pengacuan teksnya, ya, kalau ini misalkan ada pengacuan teks seperti ini, spatial data mining, knowledge discovery dalam basis data spasial mengacu pada sebuah pengetahuan yang tersirat, relasi spasial atau pada pola yang lain secara jelas disimpan dalam dataset spasial. Maka sini adalah contoh sitasinya. Nah, ini adalah contoh sitasinya. Ya, ini contoh sitasinya. Kemudian dan seterusnya, ini ada sitasi yang kedua. Ya. Nah, ada sitasi yang kedua. Nah, maka di dalam penulisannya, maka eh, tidak diurutkan berdasarkan nomor kemunculannya. Kalau ini muncul pertama, ini muncul kedua. Tetapi akan diurutkan berdasarkan abjadnya. Ya. Ya, jadi berdasarkan abjadnya. Nah, selain dua metode di atas, ya, metode sitasi yang digunakan dapat juga berasal dari pustaka elektronik. Ya. Seperti eh, apa, apa style, ya. Ini biasanya dari psikologi, pendidikan, dan ilmu-ilmu sosial. Ada MLA style, ini literatur, seni, eh, humanities. Kalau AMA style, ini ada keperawatan, kesehatan, dan ilmu biologi. Nah, dalam melakukan penyisiran, ya, seorang peneliti atau penulis ilmiah wajib mencantumkan nama pengarang dan pernyataannya dikutip, ya, atau disitir di dalam artikel ataupun makalah ataupun laporan hasil penelitian. Nah, kewajiban tersebut untuk memperlihatkan bahwa sesungguhnya peneliti tersebut telah menelaah terlebih dahulu. Ya. Nah, penelitian-penelitian yang merupakan satu topik, ya, yang pernah dilakukan oleh orang lain, dan secara jujur mencantumkan bahan pustaka yang dikutipnya. Nah, ini harus, ya. Nah, makanya kalian saya suruh mencari 5 literatur yang betul-betul literatur itu literatur yang kompeten dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Nah,
Kemudian dalam menulis daftar pustaka atau bibliografi itu bertujuan untuk menguraikan dengan jelas semua sumber rujukan, ya, dan bacaan yang telah dicantumkan di dalam tulisan, baik berupa buku, jurnal, dan majalah, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, tadi saya coba memberikan contoh ya tentang apa itu, ya, apa style atau American Psychological Association, ya. Kemudian ada apa namanya, ada MLA, ya. Nanti kalian akan bisa membedakan, ya, antara nah ini nah pada apa atau American Psychological Association. Nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan data pustaka, yaitu data pustaka tidak diberi nomor, ya, daftar pustaka tidak diberi nomor, urutan nama penulis mengikuti urutan huruf, ya. Kemudian gelar penulis tidak dimasukkan. Nah, bibliografi diletakkan pada bagian terakhir penulis. Nama pengarang ditulis penuh dalam susunan asal. Nah, ini contohnya, ya. In jurnal, ya, jurnal or magazine article, ya. Kemudian uh, ini tidak diberi nomor gitu ya. Di dalam penulisan tadi tidak diberi nomor, ya. Nah, kemudian banyak ya contoh-contoh apakah itu dari apa surat kabar atau dari artikel, dari buku, dari buku apa book chapter dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalau pakai MLA gitu ya. Nah, ini berupa buku misalkan, ini nama pengarangnya, judul bukunya, tahunnya, ya. Kemudian kalau jurnal, ini nama orangnya, kemudian ini judulnya, ini apa namanya? Ini adalah nama jurnalnya, ini volumenya, tahun, dan ini alamat. Nah, itu. Kemudian untuk AMA, nah, jadi American Model Association. Nah, jadi penulisannya kalau buku, nah ini yang disingkat dulu di belakangnya. Nah, ini di belakangnya. Kemudian nama bukunya, kemudian ini penerbitnya, nih tahunnya. Kalau jurnal, nah ini sama penulisan apa namanya? Penulisan autornya, kemudian ini nama judulnya, ini judulnya, kemudian ini jurnalnya, tahun, ya ini volume, dan ini adalah halamannya. Nah, tugas kalian adalah melengkapi daripada tugas terdahulu. Nah, bagaimana kalian mencari bentuk sitasi atau implementasi pada tugas yang lain. Nah, ini contoh lain ya. Sebelum saya akhiri, coba saya berikan sedikit contoh. Ya, ini eh, ini akan saya share screen lagi. Nah, ini contohnya misalkan ini tadi IEEE.
Ini juga kalau ini dari IOP. Ya. Nah, kita lihat citasinya seperti apa. Ya. Nah, ini sama, citasinya menggunakan eh, style IEEE, ini satu, kemudian ini ada 13, ya, kemudian ini 11, eh, ini 13 dan seterusnya. Nah, ini kalau penulisannya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan ayo. Kemudian contoh lainnya, eh, misalkan ini, ya. Nah, kalau ini citasinya sama, ya, menggunakan juga model IEEE. Ya. Nah, ini kemudian 4, 5, 7, 8, dan seterusnya. Namun, mungkin yang membedakan sedikit adalah di apa namanya penulisan ininya, penulisan referensinya. Nah, contoh lainnya ini. Nah, ini contoh lain misalkan dari jurnal yang lainnya, ya. Nah, ini menggunakan ini. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan AMA. AMA ini Pasaribu 2018. Nah, kemudian Rangkuti 199. Kemudian ada Stephen Stavros 2009 dan seterusnya. Namun di sini di pustaka, nah ini di pustaka dia akan berdasarkan huruf berdasarkan abjadnya terlebih dahulu. Walaupun Pasaribu ini muncul di pertama, namun eh, dia disesuaikan dengan huruf terakhir. Nah, saya kira itu yang saya bisa berikan pada apa pada materi citasi atau penyiteran. Nah, semoga penjelasan singkat ini bisa kalian gunakan sebagai dasar untuk membuat tugas lanjutan. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu di seri yang berikutnya. Terima kasih.